limbah drum itu selalu menggumpal, selalu mengeras, selalu ulir yang ada di drum itu selalu patah. Nah, dan saya sempat membalas chatnya kawan-kawan, bahkan komentarnya teman-teman itu, coba periksa Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi ke channel Dirayuris, kawan. Nah, oke, di video kali ini saya akan menge-share ke teman-teman pengalaman terkait banyak kawan-kawan pengguna mesin fotokopi itu mengalami gumpalan tinta di rangkaian rumah drum, ya, rumah drum atau limbah drum. Nah, sebelum kita lanjut di videonya, saya mau tanya bagaimana kabar kalian. Semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusan kalian dan dilancarkan rezeki kalian. Nah, oke, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa menekan tombol like-nya dan subscribe-nya. Kalian the best, gokil, the pack. Oke teman-teman, sebelum kita ke pembahasannya, mari kita ngopi dulu. Oke, nah, jadi di video kali ini saya akan sedikit berbagi ke teman-teman itu. Sebetulnya sih ini mungkin sudah berulang. Saya sering bahas dan bahkan ada beberapa tutorial yang saya bahas terkait masalah limbah drum itu selalu menggumpal, selalu mengeras, selalu ulir yang ada di drum itu selalu patah. Nah, dan saya sempat membalas chatnya kawan-kawan, bahkan komentarnya teman-teman itu, coba periksa gear di belakang drum. Cuma karena saya nggak di depan mesin, itu ada gear 3 yang ada di body, kemudian ada ikut di rumah drum. Itu cuma satu, bang, ya, yang dapat magnet roll limbah drum. Oke, itu yang pertama. Kemudian masalah yang kedua yang perlu teman-teman cek adalah, coba kalian periksa, jangan sampai ducting itu ada di bawah posisi di atas unit 1 dan itu pastinya warna hitam. Itu kalian periksa, jangan sampai ada terjadi namanya kebocoran atau keretakan atau pecah. Kalau pecah sudah positif, bang, ya, sudah positif. Nah, coba kalian periksa, kalian ngecek, kalian tarik unit 1 keluar, kemudian kalian senter, kalian tengoklah. Ya, setelah kalian tengok dan kalian periksa secara seksama, itu yang kedua, bang. Oke, kita lanjut yang ketiga. Apa yang harus diperiksa? Langkah mana lagi yang harus kita lakukan? Oke, next, langkah ketiga. Oke, next, langkah ketiga yang perlu teman-teman cek adalah
Teman-teman periksa ada namanya gear triple, gear triple kawannya, bukan triple. Kalau triple itu jenis angkutan mobil orang antar daerah, antar provinsi ya. Jadi yang perlu kalian cek itu adalah gear triple-nya. Itu gear 3 yang mutar ulir drum, oke, ulir drum, kemudian yang mutar magnet drum, ya. Itu nanti pada saat teman-teman kalau jenis tipe mesin kalian itu adalah mesin 6000, otomatis kalian harus membuka box toner. Itu akan nampak, akan kelihatan gear 3 itu, gear double ceritanya, gear triple ya. Jadi ada 3 sisi. Nah, tetapi ketika teman-teman menggunakan jenis mesinnya itu generasi 6570, itu kalian harus membuka kipas depan. Itu yang biasa error 824 kawan ya, kalau saya nggak keliru. Kalau saya keliru, kalian boleh benarkan. Oke, the next. Ini saya akan jawab tuntas di sini, di video kali ini saya akan jawab tuntas penyebab-penyebab seringkali menggumpal tinta di limbah drum, atau seringkali kalian mengganti namanya ulir drum. Ya, ulir drum bukan spiral bang. Kalau spiral itu bagian belakang ya. Oke, kita the next, langkah keempat. Apalagi yang harus dicek? Oke, kita lanjut di langkah keempat. Oke, nah di langkah keempat ini kalian perlu lagi mengecek namanya. Ini lebih penting ini. Ini langkah keempat ini penting sekali bang ya. Itu adalah ada pen depan atau kipas depan. Ada apa dengan kipas depan? Ada apa dengan kipas yang kadang mengeluarkan kode errornya itu 824? Itu kipas depan. Kalau teman-teman menggunakan 6000 ya, itu pas posisi di tengah. Tengah ya. Kalau 65 itu pas posisi depan drum. Oke kawan, itu pas posisi depan drum. Nah, apanya yang harus dicek? Kalian meraba, periksa. Begitu mesin kalian notari, kalian sentuh covernya, tempat kipas di mana harus keluar anginnya. Ketika anginnya itu tidak membuang keluar, alias kalian tidak merasakan sesuatu angin lah ceritanya ya. Jadi kalian raba, kalian resapi, kalian mainkan perasaan kalian bang ya. Kalian betul-betul rasa ya. Karena ini nggak bisa dilihat bang. Kecuali kipasnya bisa dilihat ya. Kalau anginnya nggak bisa dilihat, nah kalian itu raba. Nah, itu kipas 824 itu jangan sampai teman-teman keliru pada saat memasangnya. Karena kalau kalian keliru pada saat memasang, hawa panas itu bukan lagi disedot ya. Justru dia tambah kasih angin bang ya. Jadi otomatis tidak membuang. Seharusnya seperti apa bang? Fungsi kipas di depan 824 itu, baik kalian menggunakan 6570 atau menggunakan 6000 dan generasinya, tentunya dan seharusnya kipas itu melempar. Dia menyedot hawa panas yang ada di bagian unit pemanas ya. Karena dampak dari membekunya atau terjadinya gumpalan di rumah drum ini itu adalah akibat terjadi juga kebocoran di bagian unit pemanas ini, ducting ceritanya. Nah, itu langkah yang sudah saya bahas ya. Nah, terkait masalah kipas, setelah kalian secara keseluruhan mengeceknya itu dan masih terjadi seperti itu, pembekuan, ulir patah, tentunya teman-teman harus mengecek kipas. Itu kipas harus membuang ya. Itu harus membuang bang. Kalian perhatikan, kalau kipasnya anginnya kurang kencang, berarti mungkin kebalik ya. Kalian putar posisi keluar. Kalau awalnya masuk ke dalam, kalian putar saja keluar. Supaya apa? Supaya nggak terjadi namanya pengerasan di limbah drum, atau kalian akan berulang kali mengganti yang namanya ulir drum. Oke, the next, kita lanjut lagi di langkah berikutnya. Nggak tahu ini mungkin langkah kelima atau keenam. Saya sudah lupa Jo. Oke, let's go. Kita lanjut di langkah terakhir. Oke, nah di langkah terakhir ini
Ini adalah langkah terakhir kawan. Langkah terakhir kita sebelum ke langkah terakhir kita ngopi dulu. Sorry bang kalau saya banyak tingkah bang ya, maafkan diriku bang ya. Ya, Dira Yuris memang seperti ini bang. Terkadang juga agak nyeleneh. Mari ngopi bang. Nah oke. Langkah terakhir yang menyebabkan drum itu sering menggumpal, kemudian limbah tinta yang ada di drum itu sering membatu, kemudian ulir drum itu sering patah dan kalian bolak-balik itu mengganti gitu. Nah oke, ini yang terakhir, yang penting. Ini khusus generasi IR 6000, 5000, 6020, 5020 kawan. Nah ini di beberapa tempat, di beberapa mesin sudah saya mencoba mengurangi suhu panas yang ada di mesin tipe generasi itu. Dan saya sudah mencoba mengeser ke teman-teman, buatkan videonya kemarin tutorialnya ya. Itu teman-teman tinggal mengecek bagaimana cara mengurangi hawa panas di mesin kalian dengan tipe yang saya sebutkan tadi. Itu kalian masuk program. Itu tentunya masuk kalian program bintang 28 bintang, kemudian copier, function, kalau nggak salah ya. Kalau bukan function, option, karena saya nggak di depan mesin bang. Nah kalian nanti cari body, di situ kalian cari body, kemudian temperaturnya kalian kurangi, kalian tambahin, kalian kasih angka 2 ya. Masuk lagi, itu ada 3. Nah untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman cari di playlist tutorialnya cara mengurangi hawa panas di mesin fotokopi. Ini sudah habis rokokku bang. Baru 1 video ini bang. Ini cuma menjelaskan saja bang. Kopi juga sudah mau habis ini bang. Oke. Jadi dari beberapa langkah ini teman-teman boleh mengeceknya, boleh mencoba sendiri ya, boleh langsung praktek di mesin kalian. Khususnya teman-teman yang sedang mengalami, sudah kesering kalinya mengalami masalah-masalah seperti itu. Jadi masalahnya mutar-mutar di situ-situ aja, di situ-situ aja. Kalian boleh cek langkah-langkah yang sudah saya sampaikan. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian, khususnya para pengguna mesin fotokopi dimanapun saja berada. Buat kalian yang sudah merasa terbantu dengan channel ini, jangan lupa menekan tombol subscribe-nya bang ya. Perlu kalian juga like-nya karena itu sangat berharga bagi channel ini. Buat kalian juga boleh share ke teman-teman kalian, ke pacar kalian, ke mantan kalian ya, ke selingkuhan kalian. Kalian boleh share semuanya teman-teman ya. Oke, the next kita lanjut. Saya akan cari dulu, saya akan filter dulu komentar-komentar teman-teman ya. Sebentar kita lanjut lagi buat videonya. Oke, next, terima kasih. Semoga kalian sehat selalu, dilancarkan semua urusan kalian, kemudian usaha kalian semakin maju, semakin berkembang. Yang minat mau tambah mesin fotokopi, boleh juga komen di bawah. Kita siap menyediakan mesin fotokopi, mau merek Kyocera, Canon, itu monggo bang. Kita siap itu apa ya? Kita siap eksekusi lah bang, gitu. Oke, the next. Jangan lupa tetap sebarkan senyum. Dan jangan lupa kalian selalu bahagia. Oke, let's go.